Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam sukses selalu dimanapun teman-teman berada. Oke, selamat siang teman-teman, dan semoga di siang hari ini teman-teman selalu diberikan kesehatan dan diberikan rezeki dan diberikan kemudahan dalam setiap apa yang teman-teman jalankan, khususnya bagi saudaraku yang saat ini masih belajar dalam proses pembuatan perahu kayu dan ingin tahu cara-cara pembuatan perahu kayu. Oke, tidak lupa di siang hari ini kita panjatkan rasa syukur. Semoga apa yang kita jalankan untuk hari ini mendapat berkah, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Terima kasih buat saudaraku juga yang selalu mendukung channel ini, dan semoga kedepannya kita selalu dalam tali silaturahmi agar kita dalam menjalin kekeluargaan untuk selalu berbagi ilmu dan teknik-teknik dalam pembuatan perahu kayu tradisional, khususnya perahu nelayan, guys ya. Nah, di video kali ini saya akan berbagi seperti biasa di channel Tukang Perahu Kayu, saya membahas pembuatan perahu kayu, dan ini teknik-tekniknya yang seperti biasa dalam proses pembuatan perahu kayu. Pasti kita proses pemasangan mesin tentu ada di dalam pembuatan perahu kayu, dan video kali ini tutorial sebelumnya adalah teknik cara pembuatan dan cara pemasangan mesin. Dan untuk mesin kali ini kita menggunakan mesin ukuran 36 HP 36 VK dan menggunakan gearbox ukuran 3106. Dan untuk as kita menggunakan asnya 1,5 dim ya. Itu saya rekomendasikan buat teman-teman yang menggunakan mesin ukuran dari 30. Untuk gearboxnya 06, silakan gunakan as panjang ukuran 1,5 dim ya. Dan untuk panjang perkiraan paling panjang 2,5 meter, setidaknya paling pendek itu ukuran 2,30 meter untuk as panjang, guys ya. Dan untuk fondasi kita gunakan 3 gading. Untuk fondasi 3 gading 1 2 3 kita bor. Untuk bautnya kita menggunakan baut ukuran 5/8, paling kecil untuk bor setengah ya. Ini untuk baut. Dan untuk panjang ini 1,30 meter, guys ya. Panjangnya fondasi tergantung dari ukuran jarak dari gading itu sendiri. Nah, ini antara gading ke gading itu jaraknya 50 cm, dari gading ke gading 50 cm. Jadi untuk kepanjangan fondasi kita gunakan kepanjangan 1,30 meter, guys ya. Jadi disisakan nanti di ujung perkiraan sekitar 5 cm dan di ujung sana 5 cm, guys ya. Nah, jangan dipotong full di sini untuk menghindari fondasi ini retak dan pecah ya. Jadi dikasih lebih di ujung, guys ya. Nah, perkiraan ada 3 jarian ya, di ujung dan di belakang dan di depan ya. Oke, seperti itu. Dan sebelum kita lanjut ke teknik dan pembahasannya, yang baru menemukan channel ini silakan dibantu di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan juga notifikasi tanda loncengnya agar teman-teman saudaraku tidak ketinggalan di saat saya mengupload video terbaru di channel ini ya. Nah, lanjut kita ke pembahasannya. Dan untuk panjang pro ini sendiri kita panjang di video saya sebelumnya, karena ini lanjutan dari video saya sebelumnya, yaitu pengerjaan untuk lunas 7 meter lebih ya. Untuk panjang atas 11 meter dan untuk lebar di tengah 2 meter kotor. Dan untuk bersih kamar 1,70 meter, guys ya. Nah, untuk kamar 1,70 meter bagian kabin, dan cukup luas, cukup lega untuk kita beristirahat dan untuk menaruh barang-barang di dalam kabin ya. Setidaknya bisa berteduh lah, guys ya. Nah, oke, seperti ini. Dan ini kita pengemalannya, saya menggunakan ini yang sudah kita bagi dua. Kita tandai untuk pengemalan jarak kopel, guys ya, jarak gearbox dan jarak mesin ya. Ini sudah saya tandai sebelumnya, gunakan seperti ini. Nah, oke. Nah, ini ada emalannya, kita bagi tengah. Ini untuk bagian as panjangnya. Ini yang sudah saya garis ya, guys ya. Nah, langsung kita ke tekniknya, guys ya. Oke, bagi teman-teman saudaraku yang kemungkinan baru tahu tekniknya, yang silakan tonton video saya sebelumnya, kemungkinan ada ilmu yang bisa dapat ya. Nah, ini saya atur jaraknya, dan ini ada tali benang untuk sebagai acuan untuk emalan ya. Jadi ini tengah-tengah ini as panjang, guys ya. Ini posisi as panjang, nantinya ibaratkan as panjang, ini tali, ini nilai, guys ya.
tensi itu nama cas, tensi. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi, ini sebelumnya sudah saya ukur bagian tengah asnya. Ini bagian tengah gearbox sudah saya tandai, dan kita bagi ini sisi samping gearbox disisakan gearbox untuk turun ke bawah, dan untuk di sini untuk bautnya nanti ya disisakan. Nah, diukur memang ini bagi dua. Nah, ini bagi dua. Nah, di sini ini lebar kaki gearbox ya. Nah, oke. Di depan itu juga ini sebagai mal. Nah, di depan kita bagi, dan saya jelaskan lagi untuk di posisi bagian sebelah kiri pondasi agak kita lebarkan sedikit ya. Nah, jadi bagian karter di bawah untuk penampung oli tidak nyangkut di sini ya. Jadi agak bagian pondasi sebelah kanan perahu agak sedikit lebar, agak sedikit buang ke kanan ya. Nah, ini saya jelaskan. Dan untuk bagian kanan pondasi sekali lagi saya jelaskan, usahakan dibenang dibagi dua, namun kita ambil sedikit lebar ya, curi aja sekitar 2 jari ya, kita buka bagian ke kanan. Nah, seperti ini. Nah, begitu ya. Nah, ini terlihat sudah oke, mohon maaf. Nah, kalau kita lihat dari posisi belakang itu kita lebarkan agak sedikit ke sini ya. Nah, itu untuk dibagi tengah pondasi di as panjang. Nah, begitu. Oke, semoga teman-teman mengerti apa yang saya jelaskan dan apa yang ada di video ini. Bagi saudaraku yang sebelumnya ingin tahu proses pemasangan pondasi mesin dan teknik pemasangan mesin, silakan tonton di video saya sebelumnya. Kemungkinan di situ ada ilmu yang bisa teman-teman dapat dan teman-teman resapi ya. Nah, ini untuk model perahu kita di Pulau Belitung seperti ini guys ya. Nah, oke, kemungkinan di setiap daerah memiliki body model-model perahu yang berbeda. Dan untuk di daerah saya sendiri di Pulau Belitung untuk body perahu seperti ini, dan ini bagian kabinnya yang sudah saya jelaskan sebelumnya di video saya kemarin ya. Itu ada proses-prosesnya, step by stepnya, teknik-tekniknya dalam pembuatan dari awal sampai akhir pembuatan perahu kayu tradisional. Silahkan tonton, tapi ingat teman-teman, setiap nonton video jangan di skip, tonton full durasi, dan semoga teman-teman bisa paham. Dan yang belum paham silahkan komen di kolom komentar, dan kalau saya bisa bantu, insya Allah akan saya bantu ya. Dan kemungkinan teman-teman yang saat ini sudah banyak yang telah mengikuti channel ini sudah bisa membuat perahu kayu ya. Dan berapa teman yang sudah mengikuti konten saya, sudah mengikuti video saya, alhamdulillah mereka sudah bisa membuat perahu sendiri ya. Nah, alhamdulillah, kemungkinan teman-teman ingin mengikuti saudara yang sudah paham dan sudah mengerti pembuatan perahu kayu ya. Nah, saya membagikan ilmu ikhlas teman-teman, tidak ada yang saya tutupi. Insya Allah nanti di akhirat bisa mendapat amal jariah nanti saat saya di akhirat ya. Tidak ada ilmu yang akan saya tutupi, insya Allah saya bagi yang intinya teman-teman bisa menontonnya dan paham apa yang saya jelaskan, dan tonton sedetail mungkin, dan silakan di download, tidak apa-apa juga ya kalau belum paham. Nah, oke, kita lanjut ke teknik pemerasannya. Dan untuk saya jelaskan lagi untuk panjang sarung as ini, untuk lunas seperti yang stainless ya, usahakan kalau ada sedikit dana kita pasang stainless, dan kalau kurang sedikit dana tidak apa-apa kita menggunakan besi kalvanis ya, yang agak sedikit tahan di air laut. Dan untuk stainless ukuran ini diameternya 2 dim. Nah, ini 2 dim cas ya, ini yang bekas potongan yang ini stainless. Nah, insya Allah akan tahan, lebih tahan lama di air laut, khususnya di air asin ya, karena yang model besi itu akan mudah rapuh dan mudah karatan. Jadi kita menggunakan yang stainless untuk besi di bagian ini. Ini untuk panjang sarung as ini kita gunakan 1,5 meter. Nah, usahakan ditempatkan di ujung gading. Untuk ujung itu bervariasi, untuk panjang ujung bisa 10 cm ataupun 20 cm untuk di belakang dan di depan di bagian buriatan. Nah, ini di tiang bosnya cas ya. Ini kalau saya bilang tiang bos untuk penahan sarung as di bagian belakang. Nah, ini
panjang depannya sekitar ini. Karena ini agak sedikit pendek, nanti kita sambung, bisa disambung dan bisa dimaksimalkan agak sedikit maju ke depan ya. Usahakan ada sisa lebih di depan. Itu tekniknya ya. Jadi di saat mesin beroperasi tidak mudah goyang, gentar ya posisi mesin. Oke, just ya. Itu videonya buat teman-teman yang kemungkinan ingin tahu apa saja bahan-bahan yang akan kita persiapkan untuk proses pemasangan mesin ya. Nah, itulah dia guys ya. Ini kita menggunakan mesin nanti ukuran 36 HP. Untuk panjang fondasi sudah saya jelaskan di video awal tadi. Untuk panjang 1,30 meter disesuaikan dengan jarak 50 cm dari gading ke gading. Nah, untuk penyenteran seperti ini kita menggunakan benang ini, benang nilon, tensi, tali juga bisa kita ambil bagi tengah di saat pengeboran ini ya. Nah, untuk sebelumnya tahap proses pengeboran di bagian buritan sudah ada di video saya sebelumnya. Silahkan tonton, silahkan dicari, di scroll video saya di channel ini, dan sudah banyak teknik-teknik pengeborannya ya. Jadi ini kita langsung saja proses pemasangan pondasi, dan saya jelaskan bahan-bahan dan alat-alat yang kita siapkan buat teman-teman ya. Kita sepil bagian dalam buat teman-teman ingin tahu cara dan bahan apa saja yang kita siapkan untuk proses pemasangan mesin ya. Nah, ini saya jelaskan kita menggunakan as panjang ukuran 1,30 meter, as panjangnya ukuran 1,5, gearboxnya 06 3106, dan untuk mesin nanti di depan mesin 36 ya. Nah, ini saja, nanti dibantu dengan pompa air untuk dipasang di bagian samping kiri ya. Nah, oke, silakan nanti akan saya bagikan juga tahap proses pemasangan mesinnya. Dan ini video kali ini adalah untuk penjelasan proses pemasangan pondasi mesin dan bahan apa saja yang akan kita siapkan, dan tergantung ukuran mesin ya. Nah, silakan bagi teman-temanku yang memiliki ukuran bodi dan ukuran mesin yang sama, itu silakan teman-teman persiapkan apa saja yang akan teman-teman gunakan ya di proses pemasangan perahu nelayan tradisional guys ya. Nah, oke, untuk videonya terima kasih buat teman-temanku yang telah menonton videonya full durasi. Semoga ada ilmu yang bisa teman-teman dapat dan teman-teman resapi ya. Nah, ditunggu konten saya selanjutnya, dan ucapannya sehat selalu, nikmati prosesnya, jangan lupa bersyukur apa yang Tuhan berikan untuk kita, dan ucapannya salam buat keluarga, sehat selalu di luar sana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Oke.